Halo teman-teman. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang monyet menjadi raja rimba. Jadi, pada suatu hari di tengah malam hutan rimba, terdengar suara raja hutan singa mengerang kesakitan. Ah! Ternyata raja singa tersebut telah tertembak oleh seorang pemburu. Si hutan pun panik melihat raja hutan yang tertembak. Mereka panik dan juga sedih karena mereka telah kehilangan raja mereka. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di suatu tempat. Para binatang berdiskusi siapa yang akan menjadi raja mereka selanjutnya. Mereka pun menjawab, bagaimana kalau kita memilih macan tutul? Macan tutul pun menjawab, jangan pilih aku. Aku pun melihat manusia pun lari. Dia menolaknya. Tupai pun bicara, kalau macan tutul pun tak mau, siapa yang menjadi raja hutan selanjutnya? Badak, kau kan kuat, bagaimana kalau kau saja? Jangan aku. Peringatanku pun kabur. Melihat pohon saja susah. Dari kemarin cuma nabrak-nabrak pohon saja. Badak pun lari. Gajah, bagaimana dengan kau? Badan kau kan besar. Mungkin kau batas jadi raja selanjutnya. Jangan aku. Gerakanku ini lambat. Aku pun tak bisa berkelahi, ucapkan gajah. Sangat berisik terdengar di hutan waktu itu. Mereka saling menunjuk tidak ada yang mau menjadi raja. Gajah pun berucap, mungkin hari ini kita cukupkan saja dulu di sini. Kita tidak bisa melakukan apa-apa dulu. Saat semua akan bubar, datanglah seekor monyet dari atas pohon. Tunggu, bagaimana kalau misalnya manusia saja yang menjadi raja? Hah? Tidak mungkin. Kau lihat aku? Badanku ini kan mirip dengan manusia. Maka akulah yang cocok jadi raja kan? Semua pun berunding dan mereka pun akhirnya memutuskan Kera menjadi raja selanjutnya. Tapi setelah Kera menjadi raja, dia malah melakukan sesuka dia. Dia malah malas-malasan. Dia hanya memanfaatkan binatang-binatang lain hanya untuk kepentingan dia sendiri. Makan makanan yang lezat. Binatang lain pun marah. Yang paling kesal terutama dengan sifat si Kera adalah serigala. Dia sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Serigala pun berucap, bagaimana dia bisa menjadi raja? Dari badan lama, tapi otak pun tidak. Setelah lama berpikir, serigala pun mempunyai ide yang sangat licik. Suatu hari, serigala pun bertemu dengan sang Kera. Serigala berkata, tuanku, aku menemukan tempat makanan yang sangat bagus. Kamu pasti menyukainya. Maukah kamu menemaniku ke tempat kesana? Sang Kera pun menjawab dengan kegirangan, oke, tuntun aku. Tanpa basa-basi dia pun mengikuti si serigala. Di dalam tengah hutan, Kera pun melihat banyak buah-buahan di tanah. Buah-buahan itu adalah buah-buahan yang sangat dia suka. Tanpa mikir, dia pun langsung menyergapnya. Hop! Dia pun terjatuh. Ternyata itu adalah jebakan dari manusia. Tolong aku. Kera pun berjuang berusaha keluar dari lubang tersebut. Hahaha, ucap serigala dia bertawa. Kau sangat bodoh. Bagaimana kau akan memimpin rakyat kalau kau sendiri terjebak dalam perangkap manusia ini? Bodoh sekali kau. Serigala pun meninggalkan tempatnya. Kera pun menjadi tangkapan manusia. Nah, dari cerita tadi yang bisa kita ambil adalah kalau kamu diberi jabatan oleh orang lain dari atasan, kamu harus menggunakan jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa menyelewengkannya. Penyalahgunaan jabatan itu salah loh. Itu termasuk tindakan korupsi. Jadi teman-teman, baik-baiklah di sana. Sampai jumpa. Dadah.